Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel J Keseharianku. Salam JAG. Oke teman-teman, kali ini saya akan membacakan lagi yaitu WhatsApp yang beredar, yaitu mengenai eh, sisi positif coronavirus ya. Namun sebelum lanjut nih, silakan teman-teman klik tombol subscribe ya. Karena dengan mensubscribe Anda akan mendukung channel ini untuk upload setiap harinya teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol lonceng ting tong ya, supaya tidak ketinggalan info dari channel J Keseharianku selanjutnya. Dan jangan lupa diklik like ya jika teman-teman suka videonya, dan jangan lupa di share supaya lebih tahu sorry, supaya banyak yang lebih tahu info ini, karena info ini pun saya dapatkan dari WhatsApp teman-teman. Jadi supaya lebih banyak lagi yang tahu ya, di share teman-teman. Oke, kita lanjut saja membacanya di ya apa ya? Oh, ya kita lanjut saja lah membacanya. Yang jelas intinya dalam video ini, ketika ini saya membaca sisi positif coronavirus, ini tidak ada editan dari video ini. Saya langsung saja karena diedit pun juga terlalu banyak memakan waktu, dan ini memang real, saya baca langsung dari WhatsApp teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Cikidot. Ya, kembali lagi. Nah, saya mulai membaca ya. Dengarkan baik-baik teman-teman. Sisi positif coronavirus. Wow, ketika kita mendengarkan sisi, ya berarti sudut-sudutnya, sisi-sisinya ya positif coronavirus. Berarti ketika berbicara positif berarti ada baiknya ya, ada baiknya. Jadi kali ini saya akan eh, membacakan dan teman-teman dengar apa sisi baiknya dari coronavirus ini. Yang pertama, oh tunggu dulu. Ada kata-katanya sebelum yang pertama, yang sebelum nomor satu. Tidak ada di dunia ini yang terjadi kebetulan, ya. Semua ada tujuan dan hikmahnya. Itu kata-kata ya. Yang pertama ya. Tidak ada di dunia yang terjadi kebetulan, semua ada tujuan dan hikmahnya. Memang sih sebagai kita saja sebagai umat Islam memiliki pedoman hidup di dalam agama, apakah itu yaitu Al-Quran, dan di dalam Al-Quran semua itu sudah dijelaskan. Jadi tidak ada di dunia yang terjadi kebetulan, dan memang sudah dijelaskan sebelumnya, dan adapun tujuan dan hikmahnya itu pastinya. Nah, sekarang lanjut, kira-kira apa hikmah di balik pandemik coronavirus ini? Nah, itu kira-kira apa hikmahnya, dan itulah hikmahnya yang menjadi sisi positif yang akan saya bacakan teman-teman. Oke, yang pertama itu nomor satu, corona menutup bar. Ya, dia menutup bar, klub malam, rumah bordil, kasino, dan tempat-tempat orang yang biasanya bermaksiat. Berarti di sini memang ketika sudah menutup hal-hal seperti itu, tempat-tempat untuk maksiat, ini memang lebih positif ya, karena memang ketika masih buka pun disitulah terdapat banyak virus, karena kita tidak tahu, eh, bukan pengalaman dari saya ya teman-teman, tapi memang saya cuma istilahnya dari sudut pandang saya pun tidak pernah pergi yang namanya bar,
Saya cuma melihat di film-film, apakah memang modelnya seperti itu di dalam saya tidak tahu karena memang saya tidak pernah masuk. Di situ saya melihat kadang kita kenalan sama seseorang, eh, yang kita tidak kenal. Ya ketika kita tidak kenal seseorang ya kita tidak tahu kan dia sudah melakukan apa sebelumnya, eh, pekerjaannya pun bagaimana. Tetapi kita kadang bersentuhan tangan, jabat tangan, itu kita tidak tahu. Jadi di situ memang eh, kadang menimbulkan, apalagi yang namanya ini virus, itu lebih mudah cenderung eh, beredarnya dari apa, tersebarnya atau terkenanya virus itu dari tangan ya. Ya baguslah sudah ditutup, tapi mudah-mudahan tidak sementara, kalau selamanya ya bisa. Kemudian yang kedua teman-teman, Corona menurunkan suku bunga bank yang mencekik leher. Wah, kalau ini banyak yang senang nih teman-teman. Apalagi kayak yang mungkin kayak saya lah istilahnya, yang masih gaji berapa, mungkin membutuhkan memang itu kebutuhan rumah tangga. Ya mungkin ada hal yang harusnya memang kita miliki, tetapi untuk memilikinya secara cepat ya kita harus kredit atau apa ya, cicil begitu. Tetapi kadang ada juga cicilan itu dia mengikuti suku bunga. Jadi memang ini alhamdulillah ya, alhamdulillah itu termasuk sisi positifnya juga sih, menurunkan suku bunga bank. Ya, baguslah. Kemudian di sini yang ketiga, kita lanjut ke yang ketiga, eh, yaitu membawa keluarga bersama kembali dalam rumah dan melakukan aktivitas rumah bersama. Ya bagi teman-teman mungkin yang diliburkan eh, tempat kerjanya, ya itu memang adalah istilahnya kita kumpul-kumpul bareng keluarga, ya sangat positif. Dan memang karena jarang lah kita istilahnya kumpul bareng keluarga, walaupun itu ya duduk cerita bareng atau nonton bareng, nonton bareng nonton bareng nonton bareng di rumah. Iya ya, mungkin saya membacakan ini teman-teman, positifnya itu bagus. Dan walaupun mungkin ada kayak saya sampaikan secara mungkin kedengarannya lucu dan agak kurang lucu karena memang ini tidak diedit ya, memang langsung. Tapi niat saya bukan melucu, tapi kalau memang lucu ya teman-teman juga terhibur, itu kan sehat untuk kesehatan teman-teman ketika Anda terhibur ya. Oke, tadi yang ketiga ya. Sekarang yang keempat, menghentikan orang memakan hewan mati dan terlarang. Yang terlarang, kadang kata-kata saya awkward teman-teman. Jadi di sini dia menghentikan orang memakan hewan mati dan terlarang, karena kan memang di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan, makanlah makanan yang halal dan tinggalkan yang haram ya. Jadi di sini eh, itulah pemikirannya ketika orang ya itulah pokoknya itu. Padahal dari dulu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran pun ya jangan makan hewan yang mati. Istilahnya yang mati, istilahnya yang hewan yang sudah disembeli lah yang kita makan, ketika itu hewan yang harusnya disembeli. Kalau semacam ikan itu ndak masalah ya. Kita lanjut, yang jelas intinya teman-teman mengerti ya. Tetapi ketika tidak mengerti ya silakan berpendapat di kolom komentar, atau kita sharing lah ya di kolom komentar. Sudah yang keempat tadi ya teman-teman. Sekarang di sini nomor 5, memindahkan alokasi anggaran militer menjadi anggaran perawatan kesehatan. Wah, ini bagus juga supaya anggota TNI kita itu, anggota militer kita itu lebih sehat, karena anggarannya langsung
dialihkan ke perawatan kesehatan. Ya, ini bagus juga. Walaupun saya tidak terlalu mengerti di sini sebenarnya teman-teman. Saya tidak terlalu mengerti, tapi itulah tadi kata-katanya, memindahkan alokasi anggaran militer menjadi anggaran perawatan kesehatan. Nah, sekarang nomor 6. Negara-negara Arab telah melarang sisa. Ya, negara Arab telah melarang sisa. Sisa itu apa? Saya juga tidak mengerti. Oke, kita buka dulu apa sih itu sisa. Oke, teman-teman, ternyata sisa itu atau bisa juga disebut sebagai hako. Ya. Tulisannya SHISHA, sisa. Bukan sisa, sisa. Nah, biasa juga disebutkan hoka, yaitu HOOKAH, hoka, merupakan gaya rokok tembakau. Oh, ternyata merokok gaya rokok tembakau ala Timur Tengah. Jadi di pemerintah Arab melarang istilahnya merokok tembakau. Ya, bagus juga karena memang itu yang jelas ini untuk kesehatan. Oke, kita lanjut di nomor 8. Corona melemah para diktator dunia yang selama ini sombong luar biasa. Ya, jadi teman-teman mungkin ada pernah yang menyombongkan diri, mungkin ya tersadar bahwa tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan sang pencipta di dunia ini. Jadi janganlah sombong. Oke, sekarang nomor 9. Corona membungkam kesombongan negara yang menganggap dirinya paling hebat dan tak terkalahkan. Ya, negara apakah itu yang membungkam kesombongan negara yang menganggap dirinya hebat? Negara apakah itu? Mungkin teman-teman tahu sendirilah negara apa yang seperti itu. Ya, pada intinya kita doakan semoga para teman-teman kita janganlah ada yang menyombongkan diri. Apa sih yang ingin disombongkan? Toh ketika kita meninggal cuma kain kafan saja yang kita bawa. Ya, lanjut ke nomor